mudah-mudahan sehingga pada pagi hari ini biar kita naikkan pujian dan penyembahan sebagai ucapan syukur kita atas kasih-Nya. Karena hingga pada pagi hari ini kita boleh bertemu di tempat ini, masih memiliki kesempatan boleh beribadah memuji dan berkat nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Sungguh kami ucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Hanya karena kasih dan anugerah-Mu ya Bapa, kami ada saat ini. Kau sudah berikan kami kekuatan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Semua hanya karena kasih-Mu ya Bapa. Kami ucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Ampuni ya Bapa segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan hingga pada saat pagi hari ini. Jika ada saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, sehingga waktu-waktu yang akan datang boleh berkumpul bersama kami memujikan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, Kau pimpin ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus, karena kami serahkan jalan ibadah pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya.
Kristus yang percaya bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Oh
besar kasih-Mu ya Bapa. Cukup besar pengorbanan-Mu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau selalu menyertai kami ya Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urami hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau pakai ya Tuhan menjadi saluran berkat bagi umat-umat-Mu di tempat ini. Urami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan selalu menguatkan Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan hingga pada saat pagi hari ini. Kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Saya yakin apa yang keluar dari mulut kita adalah benar-benar dari dasar hati kita yang paling dalam. Damai sejahtera ada dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Damai sejahtera ukurannya bukan perasaan. Damai sejahtera itu ukurannya adalah firman Tuhan. Terkadang kita dalam menggunakan kata damai sejahtera ini tidak pada tempatnya. Saya nggak ada damai sejahtera. Saya kalau berjumpa dengan si A, si B, kayak kehilangan damai sejahtera. Itu bukan damai sejahtera, saudara. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu melampaui segala akal. Damai sejahtera yang Tuhan beri tidak sama seperti apa yang dunia beri. Damai sejahtera itu dari Tuhan. Standar ukurannya firman Tuhan. Kalau saudara berkata tidak ada damai sejahtera, itu artinya perasaan saudara sendiri yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Ada anak Tuhan yang berkata, saya kalau beribadah ke gereja A, ke gereja B, ada damai sejahtera. Bukan itu, saudara. Damai sejahtera itu lebih kepada penerimaan kita. Untuk kita mengakui bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Damai sejahtera yang Tuhan beri di dalam kehidupan saudara itu melampaui segala akal. Dalam keadaan situasi kondisi apapun, saudara tetap tenang karena ada damai sejahtera Kristus dalam hati kita. Haleluya. Kenapa ketika murid-murid Yesus melihat Yesus sepertinya tertidur di buritan? Pada saat itu murid-murid sudah kelaparan. Tetapi Yesus bisa tertidur. Kenapa Yesus bisa tertidur? Sementara murid-murid sedang berjibaku dengan situasi dan kondisi. Yesus cuma tertidur. Kenapa Yesus bisa tidur di tengah-tengah badai pada saat itu? Karena dia tahu alam saja tunduk sama dia. Saudara, banyak anak-anak Tuhan di hari-hari ini seringkali seperti murid-murid Kristus ini berada di situasi badai. Tuhan, kok kenapa seolah-olah kau membiarkan semuanya ini terjadi? Kok kenapa Tuhan kau mengizinkan COVID-19 ini kok terjadi? Gak berhenti-berhenti.
Sampai-sampai anak saya yang nomor 2 itu komplain, "Pak, aku di rumah terus, bosan aku. Aku mau ke taman bermain, jenuh aku." Loh, anak ini bisa ngomong jenuh. Masih umur 5 tahun tahu kata jenuh juga. Saya juga heran dong, kok bisa. Ya udah, akhirnya untuk menghilangkan kejenuhan saya ajak keliling-keliling Surabaya, meskipun di dalam mobil, tapi paling tidak bisa keluar. Udah berapa bulan sudah, dari 7 bulan lebih sudah. Iya, mana dia? Ini kita mau ibadah yang biasanya 2 jam, kita kemas menjadi 1 jam. Karena sesuai protokol COVID, tidak boleh ibadah itu berkumpul lebih di atas 2-3 jam. Kami mengikuti sudah. Kapan pandemi ini berakhir? Ya mungkin setelah ada vaksin baru mungkin bisa. Tapi kita kembali lagi, bukan soal situasi dan kondisi. Kita tidak bisa menyangkal sebuah realita, kita tidak bisa mengubah situasi. Yang terpenting adalah bagaimana saudara beradaptasi, kan begitu. Kita nggak bisa mengubah situasi. Kita ada di tengah-tengah dunia, zaman akhir zaman, di mana kita nggak bisa mengubah situasi. Cuaca saudara mesti akui, saudara tak akan bisa berubah. Musim hujan, musim panas, tapi tatkala musim hujan tiba, saudara harus sedia payung. Hujan dulu baru sedia payung, atau sedia payung sebelum hujan? Hujan dulu baru sedia payung ya? Oh kebalik, sedia payung sebelum hujan. Nah demikian pula di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sebelum segala sesuatu ujian datang dalam kehidupan kita, kita harus melatih dulu untuk hidup taat. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Berapa banyak anak-anak Tuhan tidak menyangka, tidak bisa memprediksi. Siapa yang mau minta-minta, tahu-tahu datang COVID-19 ini? Gak ada yang bisa memprediksi, saudara. Bahkan para pengusaha-pengusaha, mereka yang bekerja di investasi modal apapun, mereka mau berusaha, mereka nggak menyangka. Ada yang sudah menanamkan modal, beli tanah, bangun, mungkin beli ruko, dilarang PSBB. Mati deh waktu 7 bulan itu untuk mempersiapkan. Manusia berencana, sampai ada orang-orang bilang mati karena lebih baik ketakutan mau mati karena nggak makan. Terus nggak peduli kalau sesuai kena COVID, ya besok COVID sesuai gue kerja. Ritme kita terganggu, segala sesuatu terganggu. Ketika ujian itu, badai itu datang menerpa kehidupan saudara, itu adalah untuk menguji kualitas iman kita di dalam Tuhan, saudara. Amin. Keteguhan kita, keyakinan kita di dalam kita mengiring Tuhan. Kenapa saya selalu bilang, saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, setiap payung sebelum hujan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kita tidak tahu ujian itu bisa datang kapan saja. Sebagai pendahulu saja kita lihat di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, kita baca sama-sama ayat ini, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat yang keempat sampai dengan yang keenam. Mari kita semua bangkit berdiri agar supaya saudara sedikit bergerak, lebih enak, lebih segar.
1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang keempat sampai dengan ke-6. 2, 3. Yes, sampai di situ silakan. Melakukan firman Tuhan. Kalau saudara lihat lagi, perhatikan di ayatnya yang ke-15. Dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-15. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Terus baca sama-sama. 2, 3. Terus dunia akan lenyap dengan segala keinginan. Tapi orang yang tetap hidup selamanya, bukan hidup 70 tahun, selamanya. Bukan hidup 70. Alkitab katakan kalau kuat 70, lebihnya 80 udah siksa. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia sekarang sedang dikirim pada satu opini, sebuah narasi yang sedang dibangun oleh konspirasi elit mata satu, bahwa nanti ke depan kita bayar sudah nggak pakai uang secara fisik, melainkan digital. Dunia sedang digiring pada satu keadaan antikris. Wah, semua konten-konten diisi, Tuhan sudah mau datang. Tiba-tiba nanti kita kamu siap kan nanti dipasang 66 gini pula. Saya mau katakan kepada saudara tahu nggak hari depan mau terjadi apa? Saudara nggak akan tahu. Tetapi Alkitab sudah memberikan jaminan orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama. Wes gak usah bingung mikir antikris mau datang kapan kayak. Gak usah, apa sih antikris itu? Antikristus. Orang yang antikristus itu apa? Menolak firman. Anti Yesus. Jadi antikristus gak tunggu nanti penguasa antikris. Enggak. Sekarang juga sudah banyak antikris. Orang-orang yang menolak kebenaran firman Tuhan, antikristus. Kita nggak usah terlalu memprediksi, mencegah nanti satu kepemimpinan tunggal. Kita mau beribadah, kita mau tukar-menukar. Ini bahasanya saya nggak pusing itu, saudara. Firman Allah katakan orang yang melakukan kehendak Allah tetapi hidup selama-lamanya. Barang siapa yang mengasihi dunia, tidak ada kasih dalam orang itu. Segala keinginan mata sedang menyeret perhatian saudara. Dunia sedang menyeret keadaan situasi di hari-hari ini. Apakah engkau mau mencintai Tuhan atau tidak? Kita seringkali menjadikan satu alasan situasi. COVID-19 gak bisa datang ibadah ke gereja, takut COVID-19, tapi ke mall berjam-jam, saudara. Ke pasar
bisa ke gereja cuma 1 jam saja. Yang sebenarnya 2 jam kita berusaha jadikan 1 jam. Itu pun masih banyak yang takut nanti kumpul-kumpul. Iman sekarang sedang diuji. Kualitas. Coba kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-6. Dua macam dasar bangunan. Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 46 sampai 49. Saya akan membacakannya buat saudara. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera runtuh dan hebatlah kerusakan. Saudara bertahun-tahun jadi anak Tuhan. Oke, manusia tidak bisa menilai bangunan rohani. Apa yang engkau bangun di hari-hari? Pengiringanmu kepada Tuhan. Engkau bisa mengelabui mata orang, terlihat engkau pergi ke gereja, tetapi Tuhan tidak akan tertutup. Dia tahu apa yang engkau kerjakan, waktu-waktu, jam yang engkau jalani, waktu yang Tuhan beri. Setiap manusia sama diberi waktu. Satu hari berapa jam? 24 jam. Yang membedakan apa? Mengisinya. Setiap waktu yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, yang membedakan kita satu dengan yang lainnya, yaitu adalah cara kita mengisi waktu-waktu itu. Firman Tuhan berkata, orang yang mendengarkan perkataan dan melakukannya, dia sedang mendirikan satu bangunan. Dan kelak suatu saat bangunan iman saudara, rohani saudara akan diuji. Akan diuji. Tidak terkecuali kami pun sebagai hamba Tuhan. Satu manusia, siapa yang mau memprediksi, bisa memprediksi kapan COVID ini berakhir? Kita tak minta saudara. Tahu-tahu jebol, PSBB, gereja tutup, gimana ini? Gereja harus berusaha mencari formula yang baru. Bagaimana cara memfollow up jemaat? Tapi puji Tuhan, oleh karena kemajuan teknologi, saudara bisa tetap terfollow up. Meskipun dengan segala kekurangannya, tetapi paling tidak kami berusaha. Paling tidak kami berusaha bagaimana agar supaya jemaat Tuhan itu terfollow up dengan baik. Firman Tuhan benih-benih, tetapi semua kembali lagi kuncinya ada pada diri sendiri. Amin. Kuncinya kembali pada diri sendiri. Orang yang melakukan firman Tuhan akan tetap hidup selama-lamanya. Oke saudara, mungkin saat ini tidak ada yang tahu. Engkau mungkin terlihat pergi beribadah, menunjukkan kualitas peribadatanmu. Minggu kemarin firman Tuhan saya berbicara tentang akhir zaman. Secara lahiriah mereka beribadah, tetapi mereka memungkiri kekuatannya. Terlihat beribadah, tetapi kuasa ibadah, kekuatan ibadah itu tidak pernah dialami.
terlihat beribadah, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, orang yang melakukan akan tetap hidup selama-lamanya. Saya tidak tahu masalah apa yang sedang saudara alami di hari-hari ini. Tetapi firman Tuhan telah menunjukkan bagi kita pada saat ini bahwa orang yang mendengar dan melakukan, dia sedang membangun sebuah fondasi. Dan standar fondasi yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan akan tetap membuat bangunan itu kokoh berdiri. Kenapa banyak anak-anak Tuhan di hari-hari ini banyak yang mundur, tidak lagi mengasihi Tuhan? Tadinya on fire, tetapi tatkala masalah itu menguji, kesetiaan itu diuji bukan di saat dompet saudara tebal, saudara. Kesetiaan itu ujiannya bukan di saat saudara gak ada masalah. Justru kualitas kesetiaan saudara akan teruji ketika tantangan itu datang. Nah, sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia biasa, kami tidak tahu persoalan apa yang saudara sedang alami di hari-hari ini. Kami tidak tahu pergumulan apa yang sedang saudara hadapi di hari-hari ini. Tetapi sekali lagi saya mau tekankan kepada saudara, pergumulan bukanlah masalah saudara dengan manusia, tetapi pergumulan adalah masalah saudara dengan Tuhan. Pergumulan bukan masalah saudara dengan manusia. Pergumulan adalah masalah saudara dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan masalah itu, badai itu datang menerpa kehidupan saudara. Ujung-ujung, bahasa Yunani ini ujung-ujung, gak diprediksi, ujung-ujung langsung COVID-19, gak main-main saudara. Gini kabeh saudara. Gak hanya jemaat Tuhan, gereja juga kena dampaknya saudara. Gereja-gereja di Jakarta sudah mulai bingung, sudah tak boleh beribadah. Gedung-gedung yang menampung kapasitas di atas 2.000 gak boleh kumpul-kumpul. Terus beban daya listriknya siapa sih bayar? Yang nyewa siapa yang bayar? Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah mengalami kekurangan sesuatu pun yang baik. Engkau tidak perlu khawatir karena engkau sudah terlatih, karena engkau sudah taat melakukan firman Tuhan. Ketika engkau taat melakukan firman Tuhan, engkau sudah membangun struktur imanmu di atas dasar yang benar. Saudara melihat kemegahan sebuah gedung yang terlihat di luar, itu ditentukan dari fondasi, saudara. Kalau fondasinya, strukturnya itu tidak sesuai, itu mana gak pas, mau asal bangun gak apa-apa, terlihat. Tetapi begitu ada goncangan gempa, ambruk saudara. Jepang terkenal sekali bagaimana membangun, ahli dalam konstruksi, tahan gempa. Gimana tuh? Oh, pecah gedung, pecah kalah, itu ditentukan dari fondasi. Saya nggak tahu fondasi saudara. Saya nggak tahu fondasi saudara di hari-hari ini. Waktu yang akan menguji. Saya selalu katakan kepada saudara, jemaat Tuhan GPDI Ebenezer, berapa tahun kau digembalakan di sini? Waktu yang akan menguji sampai sejauh mana kesetiaanmu kepada Tuhan. Waktu akan mengungkap apakah engkau hanya sekedar di mulut saja. Kita harus setia, kita harus berdoa, kita rajin. Mana? Buktikan
Buktikan. Saya juga nggak bisa menjamin iman saudara sampai sebatas mana. Ayat 49 coba saudara kembali memperhatikan. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ini orang Kristen yang model seperti ini saudara, baru kena masalah untung saudara, fondasinya tidak kuat. Kena masalah titik mundur tinggalkan Tuhan, mempersalahkan situasi, kondisi dipersalahkan. Banyak anak-anak Tuhan di hari-hari ini sedang diuji. Kami sebagai hamba Tuhan telah memperingatkan jauh-jauh hari. Nuh 120 tahun dia bikin kapal, tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Bangun batra ukurannya sekian. Jangan ada yang masuk sekian. Nuh mana bisa tahu kapan itu air bah datang? Nggak tahu. Jadi kalau hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, saudara lakukan firman Tuhan. Itu bukan untuk kebaikan kami, bukan untuk kepentingan kami, saudara. Untuk kebaikan dan kepentingan saudara. Ketika saudara meresponi firman Tuhan dan saudara lakukan, berarti engkau sedang membangun satu struktur bangunan fondasi yang kuat, sehingga goncangan apapun, masalah apapun yang akan menguji iman saudara, saudara tidak akan hancur, saudara tidak akan lemah, saudara tidak akan jatuh dan tersandung dengan persoalan-persoalan yang seperti kerikil, saudara. Kecil, tapi anehnya anak Tuhan seringkali tersandungnya bukan dengan batu yang besar, tetapi seringkali tersandungnya hanya kerikil. Masalah sepele, saudara. Aduh. Kadang saya mengevaluasi kalau cuma hanya gara-gara ditegur terus ngambek, itu kekanak-kanakan banget, saudara. Menegur bukan pada fisik, tetapi lebih kepada kinerja. Tetapi seringkali orang salah dalam terjemahkan. Ketika saudara di kantor ditegur oleh atasanmu dan bosmu tidak merendahkan baik secara fisik tetapi cara kerja dan kinerjamu, kenapa Anda mesti tersinggung? Kecuali kalau bosmu sudah berkata, kawan ibu sudah menyentuh fisik, kekurangan mungkin, gagal mungkin, atau apalah pokoknya yang menyangkut fisik, itu baru kok mungkin waduh ini bos ini gak ada etika. Tetapi selama yang dikoreksi itu adalah kinerjamu, cara kerjamu yang tidak sesuai, kenapa Anda mesti tersinggung, saudara? Kami pun sebagai hamba-hamba Tuhan di dalam menatap pelayan-pelayan Tuhan mesti berhati-hati juga. Terkadang ketika hanya mengoreksi kinerja, kenapa ini laporan kok nggak sesuai begini? Kenapa ini sudah diasumsi yang negatif? Kenapa ini laporan pertanggungjawabannya cuma hanya ditulis pulpen? Apakah begini kualitas kerjanya? Saudara marah nggak? Tapi puji Tuhan selama ini saya nggak pernah mengkoreksi sampai seperti itu. Ibu gembala juga nggak pernah mengoreksi sampai merendahkan fisik, nggak pernah. Tapi seringkali kita yang kebaperan, maprasan. Semua kembali lagi ke firman Tuhan minggu kemarin berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah itu ayat sudah di luar kepala. Jagalah hatimu, jagalah. Ya memang kita yang harus menjaga hati, bukan Tuhan yang suruh jaga hatimu. Kita yang harus menjaga hati.
Saudara sekarang sudah terbiasa ya datang ke mall gitu ya. Oh ya, normal masuk ke mall. Yang diukur apa? Temperatur di atas 37, berapa ya? 37 ke atas nggak boleh masuk. Sama dengan hati saudara dan saya. Jaga hati. Amin. Amin saudara. Jaga hati. Jagalah hati. Jangan kau meraih. Jagalah hati. Apa? Lentera hidup ini. Ada sebuah tagline yang sangat menarik sih, saudara. Saya sangat senang tagline. Hidup ini lebih tentang apa yang terjadi di dalam kita daripada apa yang terjadi kepada kita. Hidup ini lebih tentang apa yang terjadi di dalam kita daripada apa yang terjadi kepada kita. Nah, budaya manusia timur itu antara tersurat dengan tersirat itu seringkali berbeda, saudara. Antara sikap dan apa yang ada di dalam itu seringkali berbeda. Itu budaya Indonesia Timur. Orang Timur beda dengan orang Barat. Seringkali apa yang di muka, apa yang tersirat itu tidak sama dengan apa yang ada di dalam hati, saudara. Tetapi orang Barat, budaya Barat itu logika. Apa yang tidak sesuai dengan track record apa, mereka langsung tegur, mereka langsung berbicara, tunjuk hidung, saudara. Tetapi budaya kita, orang Timur, beda, saudara. Hal ini yang mesti harus kami bijaksana di dalam menghadapi berbagai karakter, saudara. Apalagi saudara pernah nggak ewu pakeu? Tahu artinya ewu pakeu ya? Ewu pakeu itu unggal-ungguh. Masalah senior artinya gini, sesuatu yang tabu. Jika kita menelanjangi seseorang, dia masih hormat, ewu pakeu, sungkan. Itu budaya kita, saudara. Tetapi seringkali budaya ewu pakeu ini membuat seseorang itu jadi kompromi. Sudah tahu salah, akhirnya nggak ditegur. Pertama, karena sungkan. Kedua, karena mungkin sudah senior. Tegur nanti tersinggung.